Desa Hargobinangun merupakan desa terluas di Kecamatan Pakem dengan luas 14,30 km persegi. Penggunaan tanah terbesar adalah untuk persawahan. Hal ini didukung oleh ketersediaan air yang melimpah dari berbagai sungai yang melintasi desa dan beberapa mata air dari Gunung Merapi. Tanah persawahan yang ada di Kecamatan Pakem sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura karena cuaca yang mendukung. Masyarakat Desa Hargobinangun mata pencahariannya beraneka ragam. Namun, karena desa ini sebagian besar merupakan tanah sawah, maka mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari pertanian sawah. Karena ditunjang keadaan alam yang menarik, maka tak jarang dari warga sekitar yang terjun dalam usaha-usaha yang menunjang kegiatan pariwisata, baik sebagai pedagang, pengusaha penginapan, travel, maupun pengrajin souvenir. Kegiatan tersebut dilakukan sebagian sebagai pekerjaan pokok dan sebagian lagi sebagai pekerjaan sampingan. Pemuda Hargobinangun membuka usaha dengan menyewakan jeep terbuka bagi wisatawan sebagai atraksi berpetualang keliling alam di kaki Gunung Merapi dengan sensasi off-road. Tak heran, aktivitas wisata di lereng Gunung Merapi menjadi sumber rezeki baru bagi warga lokal yang dahulu terdampak bencana letusan besar. Desa Hargobinangun memang mempunyai banyak potensi wisata, seperti Museum Gunung Api Merapi, Taman Wisata Kaliurang, Telogo Putri, dan Suraloka. Satu lagi potensi di Hargobinangun adalah produksi susu sapi murni yang sampai saat ini masih harus berlangsung. Susu dikenal sebagai minuman penguat tulang dan gigi karena kandungan kalsium yang dimilikinya. Susu merupakan salah satu minuman yang umum dikonsumsi oleh setiap orang di segala usia. Susu mengandung beragam nutrisi penting yang mampu menjaga organ tubuh tetap berfungsi dengan baik dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Desapreneur adalah salah satu cara Dinas Koperasi UKM DIY untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada UMKM dan wirausaha yang ada di pedesaan. Salah satu skema yang menjadi pembinaan Desapreneur adalah Geriloji, Gemah Limpah Loh Jinawi. Geriloji adalah satu dari sekian skema yang menjadi pilihan Dinas Koperasi untuk menjadikan Desa Hargobinangun menjadi desa wirausaha yang mandiri, memiliki produk unggulan, dan produknya bisa terbang hingga keluar wilayah dari desa tersebut. Prinsipnya, spirit pengembangan kewirausahaan yang ada di Desa Hargobinangun bisa diikuti oleh UMKM tangguh, wirausaha-wirausaha yang mumpuni, sehingga memiliki produk unggulan seperti susu, kemudian didukung oleh kelembagaan yang bagus, punya factory sharing yang didukung oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, lembaga swasta, dan institusi lainnya, sehingga kebersamaan dan kolaborasi melalui Desapreneur di Desa Hargobinangun ini bisa terjalin secara optimal. Kami berharap Desa Hargobinangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di wilayah Sleman bagian utara, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa menekan angka pengangguran, bisa menurunkan angka ketimpangan, dan menumbuhkan kesejahteraan bagi warga di wilayah tersebut. Pengembangan Desapreneur diprakarsai oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menggandeng narasi desa.
Dengan konsep Geriloji ini dibiayai melalui dana keistimewaan yang awalnya bertujuan untuk melakukan intervensi pemberdayaan bagi UMKM. Desa Hargobinangun menjadi desa yang akan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan supporting anggaran untuk menjadi desa trainer dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY. Diharapkan melalui program ini bisa membangun kemandirian berbasis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Di Kelurahan Hargobinangun ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kaitannya dengan wisata, karena potensi-potensi wisata yang ada di Hargobinangun ini cukup berkembang sejak dulu dan juga merupakan salah satu andalan dari pemerintah Kabupaten Sleman maupun dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan wisata Kalurang. Kami mencoba mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Hargobinangun tersebut, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi di Kelurahan Hargobinangun ada 12 padukuan yang potensinya belum dikembangkan secara maksimal. Salah satu potensi yang perlu kami sampaikan di sini adalah banyaknya warga masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi perah, karena di Hargobinangun itu merupakan salah satu lumbung peternakan di Kapanewon Pakem. Jadi ini merupakan salah satu potensi yang perlu kita kembangkan secara maksimal, karena selama ini di peternak hanya menjual produk utama yaitu susu segar langsung kita setorkan ke pabrik, sedangkan produk-produk pasca panen yang lain belum kita kembangkan secara maksimal. Adanya rintisan desa trainer yang berkembang di Kelurahan Hargobinangun ini, semoga nanti para peternak bisa lebih mengembangkan produknya, tidak hanya sebatas produk bahan baku, tapi benar-benar bisa membuat diversifikasi olahan dari produk susu tersebut. Dan juga dengan adanya desa trainer tersebut, kami nanti mengharapkan adanya produk-produk olahan dari Hargobinangun bisa kita jual, tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan pariwisata di wilayah kami, tapi juga keluar dari Kelurahan Hargobinangun, sehingga benar-benar bisa memanfaatkan income yang didapat dari pengembangan produk khususnya susu sapi yang ada di wilayah Kelurahan Hargobinangun. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula kami sampaikan dengan adanya rintisan desa trainer ini juga sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang ada di wilayah Hargobinangun, karena ada kurang lebih 150-an lebih UMKM yang ada di wilayah kami, tapi belum dikelola secara maksimal. Harapan kami dengan adanya rintisan desa trainer ini benar-benar nanti pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah kami bisa mandiri, selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi saya selaku Lurah Hargobinangun. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah dengan mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengembangan lapangan kerja di desa. Desapreneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan soft skill dari para pelaku usaha, program Desapreneur akan terwujud dengan melaksanakan pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan. Sejak adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memang banyak instansi bergerak ke desa, dan ini juga nyambung dengan kami dari tim Geriloji
dalam hal ini narasi desa dirangkul untuk menggerakkan desa-desa wirausaha yang ada di Yogyakarta. Nah, dalam hal ini saya pribadi selaku pendamping dari desa atau Kelurahan Hargobinangun yang punya potensi dalam hal bahan baku susu sapi segar. Ya, di sini kami terjun sinkron dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kami bersiap untuk memajukan atau mendampingi UMKM yang ada di Hargobinangun, khususnya untuk olahan susu sapi segar. Ya, begitu kami masuk di Hargobinangun ini yang ada di Kapanewon Pakem, kami mendorong untuk UMKM membentuk sebuah forum komunikasi atau Forkom, dan alhamdulillah sudah di SK-kan oleh Kelurahan Hargobinangun. Ke depan kami harapkan UMKM Hargobinangun lebih maju lagi dan lebih berdaya saing sehingga bisa mendapat atau menyandang status sebagai desapreneur di bawah Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama ini di Desa Hargobinangun, para peternak sapi perah belum tertarik untuk mencoba berinovasi dengan produk hasil ternaknya selain susu murni. Hasil susunya hanya disetor ke koperasi untuk masyarakat sekitar Hargobinangun. Untuk itu, penjualan yang masih konvensional ini perlu diberikan sentuhan teknik pemasaran dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui hasil susu ternak sapi perah. Di samping itu, beberapa kendala yang dirasa adalah kurang mampu melihat peluang, takut mencoba, takut gagal, tidak percaya dengan kemampuan sendiri karena belum adanya modal keterampilan untuk usaha. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang diversifikasi produk menyebabkan masyarakat sulit berkembang. Inilah perlunya pendampingan yang bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus motivasi kepada masyarakat melalui mengembangkan kemampuan berwirausaha. Selain pendampingan, juga diberikan pelatihan dan praktek bagaimana mengolah susu murni tersebut menjadi bahan olahan yang bervariasi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari. Dengan materi pelatihan, membuat olahan kerupuk dan stik dengan bahan baku tepung yang dicampur dengan susu murni dengan berbagai varian rasa, serta bagaimana teknik membuat foto produk yang bagus agar konsumen lebih tertarik. Di samping itu, para peserta yang sebagian besar adalah UMKM yang ada di Hargobinangun dibekali pula materi tentang teknik pengemasan, standar mutu pengolahan makanan industri rumah tangga atau IRT, mekanisme pendaftaran PIRT, dan pemasaran yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pengolahan susu sapi. Kesadaran para UMKM untuk mengurus izin usaha cukup tinggi, mengingat sebagian besar sudah memilikinya. Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY atas bimbingannya selama 3 hari ini, sehingga kita bisa belajar pengolahan susu menjadikan kerupuk susu dan stik susu. Semoga dengan belajarnya kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan olahan susu menjadi produk unggulan Hargobinangun. Terima kasih. Motivasi berwirausaha merupakan faktor penting yang menyumbang peran besar pada keberhasilan usaha seseorang. Dibutuhkan langkah-langkah serius dan secara berkesinambungan, serta ditumbuhkan semangat berwirausaha. Karena berwirausaha dapat digunakan sebagai modal utama dalam mengembangkan kemampuan diri. Dukungan lembaga seperti koperasi, BUMDes, BUKP, atau perbankan hingga CSR diharapkan menjadi mediator manakala ada kelompok usaha skala kecil yang membutuhkan modal dan produk dari susu sapi perah yang menghasilkan barang atau jasa berorientasi ekspor. Lembaga tersebut juga diharapkan berkontribusi mengatasi persoalan klasik yang selalu dihadapi UMKM, yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan usaha dengan baik. Pada saat yang sama, dengan kelembagaan mereka secara profesional dapat menjadi penyalur kredit usaha rakyat.